Bapak, adik-adik, Rekan-rekan ya, saya panggilnya rekan-rekan aja ya. Cek, cek. Off lagi, nggak apa-apa. Off lagi, duduk aja. Kita langsung aja ya. Adik-adik dengar suara saya kan ya, yang di belakang? Oke, yang di online juga sudah dengar ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu semua tim dari Universitas Bangka Belitung, rekan-rekan semua mahasiswa yang sudah bersedia hadir secara luring dan daring juga. Untuk pagi hari ini kami sebagai tim dari BRIN, saya dari Direktorat Manajemen Talenta, kemudian tadi sudah diperkenalkan Bapak Wahyudi Hasbi dari sebagai Kapus Teknologi Satelit BRIN. Kami akan menyampaikan beberapa informasi tentang apa sih yang ada di BRIN ini sebenarnya. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah dengar BRIN sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional? Sudah ya. Apa yang kira-kira teman-teman tahu dari BRIN? Mungkinkah salah satu programnya atau fungsinya sebagai apa gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi katanya tahu. Baru searching ya semalam ya? Oke, langsung aja ya. Mungkin saya perkenalkan BRIN itu apa sebelum kita lanjut ke inti dari apa sih yang disampaikan Ibu Ambar ini gitu. Jadi, saya akan memperkenalkan BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional itu adalah badan instansi pemerintah yang bergerak di bidang riset yang sebagai seperti yang teman-teman lihat itu ada strukturnya. Jadi kita ada 7 kedeputian, kemudian ada 12 organisasi riset, kemudian di bawah organisasi riset itu ada 86 pusat riset. Jadi teman-teman mungkin berpikir Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan riset itu ada di tempatnya Pak Hasbi, yaitu di pusat risetnya, seperti itu. Selain kita melakukan riset juga kita tuh ada fungsi lain, itu kita dibagi jadi 3 fungsi. Jadi ada pendukung kebijakan, kemudian ada funding agency dan executing agency. Tempat Pak Wahyudi Asbi itu ada di executing agency. Itu yang fungsinya melakukan riset seperti itu. Kemudian dari tempat kami, saya dan Mbak Nadia itu ada di bawah Deputi SDMI. Itu berfungsi sebagai pendanaan dan pembiayaan teman-teman akan melakukan riset, teman-teman meningkatkan kapasitas seperti mau sekolah, kayak gitu, melanjutkan sekolah S2 dan S3, kemudian ada pendampingan seperti mungkin pernah dengar MBKM atau barista, seperti itu. Lanjut ya. Kemudian di eh, di fungsi pembiayaan itu kita menyebutnya Indonesian Research and Innovation Fund. Itu di kami, Direktorat Manajemen Talenta itu ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi. Itu yang di bagian kanan atas. Ya, kiri atas. Oke, lanjut. Untuk tadi, untuk organisasi riset atau bidang-bidang riset apa aja sih yang dilakukan di BRIN, itu jadi nggak cuman terkait yang tentang IPA aja sih. Kita punya, ada juga ilmu sosial. Untuk Pak Wahyudi Asbi itu adanya di Pusat Riset Penerbangan dan Antariksa. Itu ada di Pusat Riset Teknologi Satelit. Seperti itu. Kemudian kita ada juga ilmu sosialnya juga, gitu ada di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Nanti bisa dibaca-baca di web kita tentang pusat riset tersebut dan apa aja yang diriset itu nanti akan saya sampaikan seperti itu. Lanjut ke ini dia. Oke, mungkin kami dari manajemen talenta itu
eh, sebagaimana fungsinya yaitu sebagai eh, badan yang apa unit kerja yang melakukan memberikan pembiayaan bantuan bantuan studi dan berupa pendampingan, peningkatan kualifikasi, kemudian ada penguatan eh, kualifikasi SDM ipteknya. Untuk teman-teman yang ada di sini sekarang itu kita klasifikasikan ke bibit talenta seperti itu. Jadi tuh ada di teman-teman rata-rata di sini semua masih kuliah ya? Atau ada yang sudah alumni? Ada yang alumni ya? Ada. Oke. Rata-rata ini dari semester berapa ya? 7. Semester 7 udah mau skripsian ya berarti ya? Oh, ada yang masih baru semester 5 atau oh ada yang 3 di situ. Oke, ya deh. Kita lanjut aja ya. Nah, teman-teman di sini semua itu kita klasifikasikan di bibit talenta. Kemudian di bibit talenta ini kita memberikan skema bantuan studi seperti MBKM, kemudian ada bantuan riset tugas akhir. Nanti teman-teman yang mungkin sudah masuk ke skripsi, udah ngambil mata kuliah tugas akhir, nanti bisa memanfaatkan skema pembiayaan ini. Kemudian kita lanjut aja untuk yang teman-teman setelah lulus dari S1-nya, kita dan yang ingin melanjutkan S2 dan S3, kita punya skema pembiayaan yaitu di degree by research dan kemudian bisa mengikuti kegiatan beasiswa doktoral talenta riset dan inovasi. Itu yang kami bekerja sama dengan LPDP. Itu pembiayaannya full dari LPDP seperti itu. Itu kemudian setelah teman-teman selesai menyelesaikan studi doktoral itu bisa mengikuti skema pembiayaan yaitu postdoktoral dan visiting researcher seperti itu. Kemudian kita lanjut saja seperti ini. Jadi untuk teman tadi sudah saya sampaikan teman-teman yang di teman-teman mahasiswa ini bisa mengikuti skema pembiayaan research assistant atau MBKM. MBKM sendiri itu dari pengajuannya adalah langsung ke pusat risetnya seperti itu. Jadi ada PKS-nya ya Pak, biasanya Pak ada PKS-nya. Kemudian nanti selama 6 semester, jadi ada eh, distar disetarakan 20 SKS untuk eh, nilai MBKM-nya seperti nilai magangnya seperti itu. Kemudian teman-teman yang masih aktif kuliah, yang kira-kira ingin sudah MBKM dengan BRIN, itu kita bisa arahkan, bisa mengikuti skema pembiayaan sebagai research assistant. Itu apa sih research assistant? Yaitu teman-teman bisa berikut terlibat riset dan bisa mendapatkan insentif bulanan seperti itu. Jadi kayak magang tapi digaji seperti itu. Cuman dengan ketentuan BRIN, ketentuan dari manajemen talenta sendiri. Oke, lanjut. Kemudian untuk teman-teman yang sudah eh, selesai doktoralnya, skema S3-nya bisa mengikuti program postdoktoral dan visiting researcher. Teman-teman biasanya postdoktoral ini biasa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dosen sih yang sebelumnya ya. Seperti itu. Mungkin kita lanjut untuk ada yang pernah dengar iRefer nggak? iRefer. Kita kemarin sudah selesai yang untuk di tahun 2024. Jadi nanti kemungkinan akan ada lagi di 2025. Jadi iRefer itu adalah teman-teman yang mungkin nanti sudah menyelesaikan skripsinya. Jadi tesisnya itu bisa dikompetisikan seperti itu. Ya, jadi mungkin mekanismenya jadi teman-teman sidang dulu sudah dinilai nanti skripsinya bisa mengikuti iRefer seperti itu. Kemudian untuk ada apresiasi lain juga untuk SDM Iptek mungkin
untuk Bapak Ibu dosen, tenaga pengajar atau eh, pakar lain itu bisa mengajukan di skema pembiayaan apresiasi talenta riset itu. Jadi kita ada Habibie Prize, kemudian ada Sarwono Award, ada Siwa Besi Award gitu. Ja- Masing-masing bidangnya itu dikategorikan di beberapa apresiasi tersebut seperti itu. Untuk semua program tadi, teman-teman bisa lihat di webmanajementalenta.brin.go.id. Nanti untuk apa aja yang topik riset apa aja yang bisa kita ikuti atau pengen tahu itu bisa dilihat di web ini ada di menu View Research Group seperti itu. Kalau misalnya, jadi sebenarnya sih program skema pembiayaan ini semua basisnya adalah kolaborasi riset. Jadi teman-teman dari tadi program yang pertama MBKM itu bisa mulai menjalin apa ya istilahnya ya PDKT dulu lah kalau anak-anak muda bilang ya PDKT dulu ke pusat risetnya mau pilih topik apa seperti itu. Jadi untuk skema pembiayaan di BRIN sendiri memang wajib harus ada kolaborasi riset seperti itu bukan eh, jadi harus ada komunikasi sebelumnya ke ke Bapak Ibu peneliti di BRIN misalnya nanti dari eh, web ini research group itu nanti di sana ada apa-apa aja yang sedang dikerjakan di BRIN, kemudian adik-adik bisa menghubungi jika berminat seperti itu, sesuai dengan bidangnya teman-teman masing-masing seperti itu. Mungkin bisa lanjut untuk program pendampingannya. Kemudian untuk peningkatan kualifikasi, jadi teman-teman nanti mungkin ada yang berencana melanjutkan S2 dan S3-nya, kita punya skema pembiayaan bantuan studi, yaitu yang biasa kita sebut degree by research. Itu ada yang untuk melanjutkan di dalam negeri dan ke luar negeri, seperti itu. Dari mungkin namanya degree by research ya. Jadi semua basisnya adalah eh, riset seperti itu. Jadi teman-teman harus kita untuk skema ini, skema program ini itu teman-teman adalah full melakukan riset di fasilitas BRIN, di lab di BRIN. Jadi itu tadi gunanya kenapa kenapa ada MBKM, kenapa ada RA. Jadi untuk teman-teman bisa memanfaatkan program selanjutnya yang DBR BRIN ini, teman-teman harus ada kolaborasi riset. Itu yang kunci utama untuk bisa dapat memanfaatkan program skema DBR BRIN seperti itu. Tuh untuk yang DBRI BRIN, teman-teman bisa cari informasinya di web kita di byresearch.brin.go.id. Kemudian list-list kampus yang sudah bekerja sama dengan BRIN itu, seperti yang teman-teman sudah lihat, ada yang di dalam negeri dan di luar negeri. Ini semua kampus-kampus ini tuh yang sudah ada prodi membuka jalur bariset atau kelas riset seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek aja langsung ke web kampusnya ya, gitu. Mungkin singkat saja seperti itu. Ini dia untuk eh, web byresearch.brin.go.id. Teman-teman bisa cari informasinya, apa saja persyaratannya eh, yang harus dilakukan. Mungkin ada form-formnya bisa langsung ke web ini seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa memanfaatkan program ini karena kan ini sifatnya tidak meninggalkan tugas kedinasan ya Pak. Seperti itu. Jadi bebas ini untuk umum, tidak mesti harus ASN seperti itu Pak. Jadi non ASN juga bisa seperti itu. Tidak ada batasan umur juga kalau untuk degree barisits gitu. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di sesi diskusi ya. Oke, lanjut. Ini untuk program yang sebelumnya yang program pendampingan yang MBKM, RA, barista.
Itu informasinya bisa dilihat di atau di-scan di sini. Gitu. Oke, lanjut dulu aja ya. Nanti akan saya tampilkan lagi. Nah, ini dia. BRIN LPDP, skema program pembiayaan beasiswa doktoral, talenta riset dan inovasi. Mungkin saya akan lebih menjelaskan banyak di program ini karena emang itu tujuan saya mengundang teman-teman mahasiswa karena mungkin memang target kami adalah rekan-rekan semua seperti itu. Jadi kami bekerja sama dengan LPDP membuka eh, program ini itu adalah sesuai dengan targetnya itu teman-teman yang fresh graduate seperti itu. Jadi mungkin sebelum masuk ke yang lain, mungkin untuk perkenalan, jadi kita mekanismenya itu sesuai dengan regulasi LPDP seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat nanti di menu di web LPDP kemenkeu.go.id itu di menu Targeted Scholarship. Kemudian ada pilihan beasiswa doktor, talenta riset dan inovasi tahun 2024 gitu. Pembukaannya itu mengikuti pembukaan LPDP ya. Mungkin kita bisa ikut yang di tahun genap ajaran genap 2024 2025 seperti itu. Eh, untuk perbedaannya skema LPDP yang ini doktoral beasiswa doktoral talenta riset ini dengan skema LPDP yang lain itu kita hanya mencari atau apa ya istilahnya mencari untuk yang topik risetnya ini yang seperti yang teman-teman sudah lihat itu hanya ada 4 topik riset yaitu Advanced Biodiversity Utilization, kemudian ada Deep Sea and Maritime, kemudian ada Radiation and Nuclear Technology, kemudian yang keempat ada Space and Aeronautic. Itu perbedaan dari program LPDP yang biasa seperti itu. Kemudian kenapa sih cuma 4 ini aja? Kenapa? Karena di BRIN sendiri, karena kita emang tusinya adalah mencari talenta riset, seperti itu talenta riset Indonesia yang bisa meneruskan program-program riset di Indonesia eh, terkhususkan itu 4 bidang riset ini. Karena kita sudah, mungkin nanti akan dijelaskan banyak sama Pak Wahyu Hasbi, kenapa sih hanya 4 riset ini aja gitu, seperti itu. Kalau mungkin garis besarnya karena kita sudah punya infrastruktur risetnya, cuman kita nggak punya yang SDM-nya seperti itu. Jadi untuk khusus empat bidang ini kita perlu SDM-nya seperti itu, Bapak. Mungkin untuk persyaratannya, ini perbedaannya dengan program LPDP yang lain itu kita umur kita ada batas usianya, yaitu untuk lulusan S1 itu berusia paling maksimal 25 tahun. Kemudian untuk lulusan S2 itu paling maksimal umur 27 tahun. Seperti itu. Untuk persyaratan yang lain mengikuti regulasi LPDP, yaitu dari TOEFL, kemudian IPK, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk program ini, karena namanya juga program doktoral, jadi teman-teman eh, yang setelah menyelesaikan program S1-nya dan berminat untuk melanjutkan menggunakan skema pembiayaan ini, itu wajib eh, mendaftar yang langsung program doktor. Seperti itu. Jadi mungkin biasa disebut fast track, seperti itu Bapak. Fast track, jadi langsung LOA-nya langsung LOA S3, seperti itu. Kemudian program ini sendiri itu adanya kita bekerja sama dengan kampus luar negeri. Jadi teman-teman semua yang ikut program ini itu nanti kampusnya studinya melanjutkan di luar negeri. Seperti itu. Istimewanya apa sih? Biasanya program beasiswa itu
seperti program beasiswa lain itu kita ada program re-entry-nya, yaitu mungkin akan berkesempatan menjadi postdoktoral di BRIN seperti itu. Kemudian ada kesempatan juga untuk mendaftar sebagai peneliti BRIN, karena untuk persyaratan menjadi ASN BRIN sendiri, terutama di peneliti di jabatan fungsional peneliti itu adalah S3 seperti itu. Mungkin itu aja dari apa persyaratannya. Kemudian riset subjek apa sih yang mungkin bisa kita ambil topiknya sebagai proposal untuk ikut program doktoral ini, mungkin bisa dilihat di situ. Mungkin kita karena mungkin dari nama topiknya tadi ya, Deep Sea and Maritime Biodiversity, terlihatnya seperti hanya MIPA atau hanya bidang apa namanya biologi seperti itu. Tapi sebenarnya tuh di dalamnya sendiri kita ada background requirement yang bisa ikut. Seperti di bioteknologi kita juga memerlukan teman-teman dari yang engineering seperti itu. Ada eh kalau yang di deep sea kita butuh dari teknik mesin, instrumentation elektronik seperti itu. Jadi nggak bukan yang khusus untuk topik riset deep sea orang kelautan seperti itu enggak. Tapi kita butuh berbagai macam rumpun ilmu. Mungkin bisa dilihat di situ. Kemudian ini untuk yang accelerator science and technology yang tadi eh, radiation and nuclear technology, kita khusus untuk butuh periset yang bisa mendalami bidang akselerator dan fusi seperti itu. Jadi ada background requirement-nya seperti itu. Jadi ada teman-teman dari IT mungkin bisa ikut seperti itu. Kemudian ini untuk yang research subject radar satellite and technology, yang aerospace structure engineering, kemudian seperti yang bisa dilihat seperti itu. Nanti mungkin untuk bagian ini bisa bisa dijelaskan langsung sama pakarnya seperti itu. Untuk kampus-kampus mana aja sih yang bisa kita masuki untuk khusus untuk program ini, itu ada listnya nanti eh, di web LPDP-nya juga sudah ada sih kampus-kampusnya. Jadi kita sudah LPDP sendiri sudah kerjasama dengan kampus di beberapa kampus di luar negeri, yaitu ada di Jepang, di Cina, kemudian ada di Korsel, di Amerika juga ada, kemudian ada di Belanda, kemudian di Turki juga ada di Jerman. Itu kampus-kampus ini itu sudah sudah tidak ada pakarnya di situ. Jadi pakar-pakar dari masing-masing riset itu kita butuh ya. Jadi kenapa kampus-kampus ini? Jadi di kampus-kampus ini itu ada fasilitasnya itu mumpuni untuk kita melanjutkan studi di tempat itu, dan pakar-pakarnya juga ada di sana. Jadi kenapa hanya kampus-kampus ini juga sudah rekomendasi dari PIC dari 4 topik riset tadi gitu. Mungkin teman-teman sebelum saya akhiri nanti teman-teman bisa untuk scan barcode itu, kalau saya harap teman-teman mengisi linknya untuk jika ada untuk saya tahu saya butuh database teman-teman dari apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman itu minat di topik riset apa seperti itu. Untuk teman-teman
dulu. Ya. Iya, iya Pak, di scan dulu. Yang di online juga boleh scan, Bu? Boleh, boleh. Semuanya. Yang baik yang lu daring seperti itu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan bisa bisa nanti di sesi diskusi ya, baik di luring sama yang dari online Zoom seperti itu. Oke, ini untuk informasi tentang skema pembiayaan pendampingan talenta riset yang seperti MBKM, barista, seperti itu. Mungkin bisa nanti dilihat informasinya di sini. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan, saya kalikan ke MC. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman disimpan di dahulu. Ini kita bakalan lanjut lagi untuk materinya, yaitu terkait beliau didirikan profesi insinyur di Universitas Hasanuddin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, adik-adik sekalian. Jadi share dulu karena kebiasaan ngajar ya. Jadi saya juga ngajar, Pak. Kebetulan saya ngajar di S2 di Universitas Pertahanan di Bogor, kemudian juga di Unhas kadang-kadang, terus beberapa kali jadi dosen tamu di kemarin baru dari Hokkaido University di Jepang, terus di QTech juga. Jadi biasanya lebih kalau ngajar itu kan ya, enaknya kita interaktif ya. Nah, jadi kita mulai aja. Oke, mana tadi itu bahannya? Semua bisa lihat. Oke, udah kelihatan di Zoom juga ya. Ini saya off-kan dulu. Oke, si anotasinya di hide. Oke, udah kelihatan belum ya? Nah, ini masalahnya nih. Kalau Zoom nih, kadang-kadang dia suka kepotong ya. Bentar.
Sebentar, saya off-kan dulu ya. Satu lagi nih. Station. Kalau enggak gini, saya itu ada zoom-nya ya. Kalau enggak saya ini aja, si HDMI-nya saya pakai yang dari sini ya, biar langsung kelihatan. Potong-potong ya. Oh, betul. Oke, ini kelihatan ya. Terus apalagi mau mesti di hide floating. Ini saya close. Oke. Oke. Kelihatan ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi tadi Bu Ambar sudah manajemen talenta ya. Di Zoom mestinya bisa ya? Aman ya? Aman kan kedengeran? Keanekaragaman hayati, terus apa lagi? Maritim, terus apa lagi? Nuklir, terakhir apa? Antariksa. Fokus saya di sini aja ya. Fokus saya di antariksa terutama untuk bidang satelit. Sekarang kita lanjut. Ya. Nah. Ada yang nonton ini kemarin? T-5, 4, Aduh, 3, suaranya ya. Kalau di Zoom, kedengeran ya? Suaranya lari. We have liftoff. Oh, nggak bisa karena dia lari ke sini ke headset. Vehicles pitching downrange. Oh, bentar ya. Bentar. Nggak apa-apa, nggak usah pakai pointer juga oke sih. Gimana caranya ya? Nggak apa deh. Udah gini aja ya. Nonton kan? Cari aja di Google di YouTube pasti ada. Ya. Bilangnya chopstick. Chopstick, tau nggak chopstick? Booster after chamber pressure nominal. Chopstick. Sumpit kan? Yang anak teknik lihat begini. The maximum aerodynamic pressure, the most stress the vehicle is going to see on the way Bisa uphill. begini ya. Ya kan? Yang anak mesin mana? Lihat ginian keren nggak? Mau bikin kayak gini nggak? Hah? Coming up on hot staging next. Gila ya. Ship Bisa engine begini cut off. Those gitu. engines cut off. Ada benda Stage besar separation. turun dari langit ditangkap pakai sumpit. Booster Stage separation, Iya, hot stage separation confirmed. Ini dipercepat ya, jadi biar dia waktu kita nggak banyak. Tapi lihat tuh kecepatannya di bawah ya. Berapa itu? 14.000 km per jam. On the left hand, Nah itu turun ya. landing burn, 13 and engines. ignited. We're now down to 3 Raptor engines. Bisa gitu ya. We can Mesinnya see those di chopsticks now in the air. timbalin begitu. Ditangkap pakai sumpit. Terus berhenti, strap. Booster landing burn Gimana? shutdown. Ada yang mau bikin nggak? Micadilla has caught the booster. Sudah berhenti ya. Dan ini adalah sejarah pertama kali manusia ya bikin sistem yang seperti itu. Pertama kali di dunia. Elon Musk juga itu yang pertama kali bikin roket terbang. Kalau biasanya roket umumnya itu roketnya terbang, habis itu dia sampai di langit, dia muter-muter, nanti dia jatuh setelah berapa tahun. Elon Musk bikinnya naik, terus turun lagi. Biar apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia mesti kembali lagi? No, bukan itu. Ada lagi nggak yang lain? Iya. Hah? Menghemat dana.
langit itu harganya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Per kilo. Coba lihat. Kenapa astronot tuh pasti banyak kecil-kecil kayak gini-gini? Nggak kayak saya. Pasti kecil-kecil. Karena ongkos ngirim orang mahal. Serius. Makanya jangan kirim kayak saya. Pasti mahal. Apa? Tahu nggak berapa per kilo? Sebelum Elon Musk bikin perlu. Berapa itu? Kali 15.500 berapa? Berapa harganya? 1 Innova per kilo. 1 Innova, mobil Innova kamu beli itu per kilogram. Kirim ke langit. Ya. Makanya mahal banget kan. Makanya kayak saya pasti nggak lolos jadi astronot. Suruh push up dulu hari. Itu ya. Jadi resikonya tinggi. Makanya kalau lihat tadi itu sebelum dia bisa kayak gitu, Elon Musk tuh sudah hampir habis. Ya, baru dia bisa, akhirnya bisa. Dan itu gara-gara anak teknik, anak fisika digabung-gabung sama yang lain tuh. Jadi kenapa kalian masuk fakultas ini benar? Nanti saya juga kasih tahu kenapa masuk fakultas pertanian itu benar juga, ada juga ya. Nah, ini antariksa ya. Makanya kita cari kalian-kalian ini untuk jadi Elon Musk. Serius. Serius ini. Makanya kita sampai datangin kalian kan. Dan kita nggak butuh banyak Elon Musk. Satu aja orang kayak gitu di dunia. Satu aja lahir dari Indonesia. Dapat 1 orang. Mesti nyari dari berapa ratus ribu kan. Ya kan? Nggak gampang loh. Nyari orang-orang yang hebat-hebat nih. Dan saya yakin di sini pasti banyak. Makanya kita datang. Kalau kita nggak yakin, kita nggak mungkin datang. Oke? Itu yang. Nah, sekarang lihat nih, untuk antariksa di Indonesia ini kita ingat-ingat ya. Tahun 76 itu kita luncur 76. Kok Satrio pada belum lahir ya. Tahun 76 lahir ya. Nah, namanya satelit Palapa 1A. Aduh, ya Allah. Sini. Oke ya, Palapa 1A itu tahun 76. Oke. Kemudian habis itu setelah itu apa? Itu keputusan presiden terbaik di zaman itu. Karena waktu itu kita punya berapa mana orang lautan? Kita punya berapa banyak pulau di Indonesia saya tanya. Hai. Dapat berapa nilainya nih? Aduh kacau ini. Berapa banyak pulau kita di Indonesia? Dia bisa turun jadi 16.900 sekian. Iya, karena banyak pulau-pulau kita itu yang begitu modelnya. Ya, yang kecil-kecil yang daratan itu tipis antara laut sama air gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita itu sudah pakai satelit itu sejak tahun 76. Kalian mungkin pada belum lahir ya. Namanya SKSD, jadi Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Tugasnya apa? Kirim TV, siaran TV ke seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin bikin BTS satu-satu di 17.000 pulau. Komunikasinya gimana? Makanya butuh satu satelit di langit. Jadi sekali ngomong semua dapat. Gitu ya. Itu dulu, kalian bisa paham. Kemudian sekarang anak Telkom ada nggak di sini? Telkom. Ada juga kan? Ada. Tahu IoT nggak? Apa itu? Nah, karena ngomong saya tanya. Apa? Misalnya kita, kemarin saya sempat alat cek untuk orang stroke gitu Pak. Orang stroke, oke. Terus? Itu bisa terkoneksi dengan handphone kita. Wih, canggih, ya kan? Terus konek ke ujung sana gimana komunikasinya? Pakai apa? Pakai
satelit. Ya. Jadi satelit butuh. Penginderaan jauh nih. Makanya saya mau bilang tadi, yang jurusan pertanian, kehutanan, kalian juga nggak salah jurusan kok. Semua pasti pakai satelit. Nggak mungkin tidak. Nanti saya kasih lihat ya. Eksplorasi antariksa tadi yang mau jadi astronot, mau ke Mars. Tahu nggak kenapa Elon? Kenapa? Kenapa Elon Musk mau nggak ngajak? Sama biasanya manusia. Oh, nggak kehidupan di sana ya, ya kan? Tapi di luar itu, misi utamanya adalah karena memang in the long run itu khawatir akan selesai. Makanya cara lain yang kira-kira mirip. Yang kalau mataharinya itu membengkak, buminya habis, Marsnya mulai memanas, orang mungkin bisa tinggal. Gitu ya. Tarik sana. Makanya orang mau nambang ke yang punyanya NASA itu banyak startup baru di dunia itu nambang di bulan, nggak di Bangka lagi. Gitu. Kenapa harus ke bulan? Karena banyak tanah jarang. Karena di Bangka sudah habis. Itu ya. Mungkin saya nggak tahu. Yang orang tambang silakan protes. Saya sudah tahu begitu bahwa Indonesian Space, bahasa Inggrisnya bagus, bilang apa? Undang-undang Ketariksaan. Jadi nomor 21 tahun 2013. Silahkan dibaca di sana ya. Kemudian kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2023 tentang Mastery of Space Technology. Gimana caranya kita bisa menguasai teknologi. Masih fokus, paham ya? Kemudian ada regulasi lagi, PP nomor 11 2018 tentang acara. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 45 tahun 2017 tentang rencana induk antariksa nasional. Rencana induk hanya bisa dilakukan kalau ada manusianya. Kalau enggak dia jadi mimpi. Betul enggak? Elon Musk tadi itu. Gitu, ya. Ini nih target kita luar biasa kan sampai 2040 nih. Kita mau bikin satelit, kita mau bikin satelit observasi bumi, telekomunikasi, navigasi, sampai navigasi. Coba tanya, kalau GPS-mu off, kamu bisa nggak ke rumah pacarmu? Bisa. Saya nanya RT RW, Pak. Ya kan? Baru pacaran, rumah sebelah mana? Rumah saya di situ gitu. Sherlock, kamu Sherlock? Nggak bisa. Dan kalian tahu nggak? GPS itu tidak sudah, kalau kalian baca di websitenya GPS, itu ada catatan tertulis ya, bahwa tidak ada jaminan satelit itu akan beroperasi terus-menerus untuk kalian. Nggak ada. Kecuali untuk Amerika. Karena itu satelit punya Amerika. Makanya Eropa ya, kayak Eropa itu bikin satelit navigasi sendiri. Namanya apa? Ada yang baca-baca nggak? Namanya Galileo. Rusia punya satelit navigasi namanya apa? Baidu. India bikin juga. Namanya Gagan, tapi regional. China juga, Jepang bikin juga. Namanya Mitsubishi. Jadi negara-negara di dunia itu karena sudah tahu begitu, dia khawatir akhirnya bikin teknologi sendiri. Gitu ya.
Jadi penting. Kalau enggak, 10 tahun lagi kalau tiba-tiba GPS-nya off, susah kalian pacaran, ya enggak? Mesen GoFood nggak bisa, ya kan? Mesen Gojek apa lagi? Kalian masih zaman batu kayak dulu saya. Ya, zaman saya waktu lahir kan nggak ada itu apa begituan, handphone bisa begini-begini doang. Jadi kita masuk ke zaman batu ya. Makanya penting ya. Kemudian nih kita lihat nih ya. Jadi sampai 2040 itu kita harus bangun satelit observasi bumi yang remote sensing. Remote sensing itu apa? Taruh kamera di langit, terus fotoin kalian lagi di mana. Mantap kan? Terus navigasi, science, terus apa lagi? Ada komunikasi ya yang tadi tuh biar kalian tetap bisa telepon-teleponan. Oke? Sekarang kita lagi mau rubah ini karena melihat dengan kondisi yang paling baru. Nih, yang saya bilang tadi, nggak salah juga kalian masuk pertanian. Masih ada hubungannya sama antariksa. Tuh coba lihat. Bisa monitor padi pakai satelit. Ya. Kita bisa tahu mana yang akan panen dalam waktu dekat, mana yang kira-kira masih lama, pakai satelit yang namanya remote sensing. Anak fisika mana? Anak fisika? Nah, belajar spektrum kan? Spektral cahaya belajar nggak? Range-nya dari berapa ke berapa? Langsung pusing, aduh Pak, kalau gitu dari tadi gitu saya nggak usah ikut deh gitu. Jadi ini mainnya cahaya deh ya. Ini cahaya doang. Jadi kenapa daun warna hijau saya tanya? Hah? Kok klorofil? Ya klorofilnya iyalah, waktu dari sisi pertanian ya. Jadi dari orang fisika tanya. Kenapa warnanya hijau? Hah? Karena apa? Karena matahari. Ya terus kenapa mataharinya gitu? Iya, pinter dia, cahaya tampak. Cahaya tampak itu berapa? Red, green. Loh, kalian bisa lihat berwarna begini kan karena 3 warna itu kan? Yang buta warna gimana? Itulah kenapa makanya Allah itu bikin mata kita itu bisa minimal 3 warna ini. Gabung-gabung jadilah warna putih, digabung-gabung jadi warna apa, hitam, warna apa gitu loh. Hal yang sama kita lakukan di satelit. Jadi kita pasang bikin sistem sensor ya, mata yang bisa deteksi semua spektral cahaya. Kemudian kita gabung-gabung nih, makanya warnanya jadi kayak gini kan. Ini biru, hijau gitu ya. Melihat dari atas doang. Kemudian digabung, kanalnya bahkan dipecah-pecah. China udah bikin sampai 300 kanal spektral cahaya. Yang kalau digabung-gabung itu sampai mineral kalian di Bangka ini kelihatan dari langit dengan mudahnya. Ya. Jadi biasanya dipakai untuk resource mapping. Kayak begini nih ya. Oke, wah ini masih 200 slide lagi. Sampai jam 12 Pak, dia kan repot ini. Nah ini ya, kita bisa lihat tuh kalau ada kebakaran hutan di Bangka. Nih, kelihatan ya. Jadi kalau kalian bakar-bakar, saya bisa deteksi pakai satelit. Kalau mau cek hari ini, masuk ke link mungkin LHK lihat petanya. Itu per hari ini pasti kelihatan. Bangka ada kebakaran hutan nggak? Nah ini satelit yang kita sudah bangun. Ini ketinggiannya masing-masing ada yang 500 km, ada yang 650 km ya. Yang ini namanya orbit ekuatorial ya, yang barat timur. Jadi dia terbangnya barat timur. Nah aku pengen nanya orang fisika lagi nih. Bumi bergerak itu dari mana ke mana berotasinya? Barat timur, timur barat, atau utara selatan? Ayo. Dari barat ke timur lah, ya kan? Mataharinya terbitnya di mana? Timur. Berarti kita bergerak ke mana? Ke timur dong. Bingung ya? Wah ini Pak, ini kayaknya dikurangin nanti nilainya C ya. Ini ya.
Nah, jadi kalau saya punya orbit ya, orbit kayak gini ya, ini namanya orbit ya. Ini orbit nih ya. Indonesia itu dari mana nih? Dari barat ke timur ya. Orbitnya begini, makanya satelitnya juga dari barat ke timur ya. Oke. Kemudian ada juga satelit yang dari utara selatan. Jadi kita bisa mantau kalian nih lagi ngapain aja nih ya. Nah ini. Oke. Ini ketinggiannya aja 650 km. Tapi kamu bisa bikin, nah kita lihat ya. Satelitnya sekecil itu yang tadi gambar itu ya. Ini apa ini? Ini video ya. Iya video Pak. Ketinggiannya berapa kira-kira? Ketinggiannya berapa? Kira-kira aja. Kayak drone ya? Ini drone apa satelit? Kok tahu dari satelit? Karena saya udah tulis, Pak. Nah itu ya, satelitnya kok kayak bisa ke kanan, ke kiri gitu ya. Ini ketinggiannya tahu nggak? 650 km. 650 km. Tahu nggak kecepatan orbitnya? Kecepatan dia ngorbit. Ada yang tahu nggak? Dari ketinggian dari ketinggian 650 km, biar atau ke bumi, pakai hukum apa namanya? Anak fisika? Kimia ya. Hukum Newton berapa yang dipakai kira-kira? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. 3. Bilang apa hukum Newton 3? Aksi sama dengan reaksi. Terus hubungannya sama ini apa? Nanti kita jawab ya. Oke ya, ini kita udah terbang mendekati Dubai ya. Jadi, nah sampai di sini kameranya saya ganti dengan kamera resolusi tinggi. Ganti. Ini resolusi rendah ya. Jadi 1 pixel ini 150 meter. Habis ini kita switch. Lihat kapal nggak? Tuh, kapal 1. Bentar ya. Terus, tuh kapal ya. Nah, itu ya. Nah, ada yang pernah ke Dubai nggak? Belum ya? Nah, kalau belum lihat ini aja. Ini namanya apa nih? Palm Jumeirah ya. Nah, ya padang pasir ya. Jadi kita dengan satelit itu kita bisa lihat negara manapun. Makanya satelit jadi namanya satelit mata-mata. Kalau kalian pakai pesawat terbang ke atas Abu Dhabi, Dubai, nggak pakai izin, motret-motret, ditembak, jatuh pasti. Karena itu namanya wilayah kedaulatan. Kalau satelit kayak gini nggak ada. Jadi di atas 100 km itu tidak ada kedaulatan. Jadi kamu bebas foto-foto. Oke? Kalau kamu ke Indonesia naik pesawat terbang, mau foto udara saja itu izinnya panjang lebar kali tinggi. Ke TNI, ke Mabes, ke Kemhan, segala macam. Tapi kalau pakai satelit, nggak ada cerita. Beginilah ceritanya. Oke? Bagus ya. Jadi kita bisa mantau macam-macam, termasuk mantau pertanian, kelautan, macam-macam. Oke? Saya cepetin aja ya. Nah ini, itu warna merah. Maksudnya apa, Pak? Bisa jawab nggak? Ada merah-merah di Arab sana. Yang sebelah kanan. Bukan kebakaran. Itu namanya false color. Red, green digabung. Tapi bukan sama blue. Digabungnya sama near. Near infrared. Yang sensitif terhadap daun. Jadi kita dari sini bisa kelihatan kalau di Dubai ternyata mereka nanam pohon dan tidak bisa disembunyikan, dari langit kelihatan. Oke? Gitu. Yang sebelah kiri tadi itu yang video yang tadi itu loh yang kita gabung-gabung. Itu karena dia cuma red green blue. Karena red green blue kita gabung, warna hijaunya kita nggak bisa lihat kan. Tapi begitu saya ganti red green near infrared, saya bisa lihat nih. Kita agak sulit membedakan di sini untuk tanaman, tapi begitu di sini kita bisa lihat. Oke?
Nah, ini satelit kita udah bikin nih ya, ada 3. Tahun 2007 kita luncurin, 2015, 2016. Problemnya adalah saya getting old, ya kan? Butuh kalian. Butuh generasi baru. Oke ya. Itu Indonesia kita mapping, ya kan? Kemudian yang anak lautan siapa? Ada nggak kiriman anak lautan? Kita bisa deteksi kapal. Ya, yang atas ini kapal. Terus pakai HT bisa komunikasi. Ya, kemudian ini kalau dulu ada likuifaksi, ada gunung meletus kita bisa mantau. Yang ini yang menarik. Beberapa tahun lalu ada yang bilang di koran katanya medan magnet bumi bergeser. Kira-kira apa yang terjadi kalau medan magnet bumi bergeser? Waduh, saya nggak bisa pacaran lagi, Pak. Apa yang terjadi kalau medan magnet bumi bergeser? Apa? Gempa apa lagi? Tsunami apa lagi? Artinya kita mau kiamat. Tenanglah adik-adikku, karena kiamat masih jauh. Kita udah cek pakai satelit. Insya Allah ya. Kutubnya masih sama, masih utara di utara, selatan di selatan. Geser sih iya, tapi nggak banyak-banyak. Jadi yang mau masih pacaran, yang mau nikah, nikahlah segera, ya kan? Nih, anak-anak ini pakai HT komunikasi. Kemarin ada namanya Jota Joti. Kalau adik-adik pergi ke kuartir cabang, pasti mereka pakai satelit. Satelitnya siapa? Satelitnya kita. Pakai beginian doang nih. Tuh. Pakai HT, dia bisa komunikasi sampai area 2000 km se-Indonesia, bahkan ke ASEAN. Kayak gitu ya. Tuh. Anak pramuka, kita ajarin tuh. Mereka pakai satelit. Nih, ini sama kalau ada bencana ya. Kalau ada bencana, HP-mu hidup nggak? Biasanya mati. Karena towernya udah keburu jatuh ya kan. Kalau ada gempa gitu, gempa bumi apa, pasti jatuh itu tower. Udah game over. Punya barang gini ya nggak bisa dipakai ya kan. Percuma. Makanya yang hidup adalah yang di Tolkien ini yang kita pakai. Kita ajarin orang-orang gimana caranya pakai satelit. Ini anak kelautan. Kita bisa deteksi kapal seluruh dunia, termasuk yang suka maling ikan. Serius. Termasuk yang jualan hasil tambang di tengah laut. Ya, itu kasih tahu tuh. Ya. Kita pakai. Tiba-tiba dia hilang tengah laut. Bawa nikel tahu nggak harganya berapa? Hampir 800 miliar satu kapal. Terus ownernya khawatir dong, nelpon ke kami. Pak Yudi, nah, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, kapal saya hilang. Oke, terus bisa nggak tolong dibantu dicek? Kita cek pakai satelit Pak, ternyata beneran dia hilang di sini. Sak nikel-nikelnya. Terus mereka khawatir kan, takut diculik lah. Jadi bisa nggak Pak, daerah lautnya kita foto? Ya udah kita fotoin lautnya. Kita scan laut. Nggak ketemu juga. Nih, kita foto nih lautnya nih. Nih ya. Pakai satelit. Kalau kita order ke negara lain nih, foto laut kayak begini, minimal tuh bisa 200 miliar harganya. Mahal banget ya untuk foto begitu terus. Jadi mahal. Akhirnya tidak ketemu. Kelihatannya memang sudden sinking. Jadi sudden sinking itu kan dia bawa kayak pasir gitu ya di kapal. Terus kena hujan deras. Anak mesin tahu kan center of gravity? Nah, ngerti kan? Begitu center of gravity-nya tidak persis di tengah, dia ke pinggir begini, kapalnya kebalik. Kayak gitu kejadian. Nih, pas COVID nih, hoax banyak banget ya di hoax. Ngomong ada kapal misterius masuk Indonesia, nggak ada yang tahu. Bikin malu-malu aja kita. Kita tahu kok itu. Dia kapal dari mana? Ternyata itu kapal dari Australia, bawa kru. Dia awalnya mau jemput penumpang, dilarang masuk. Akhirnya dia balik. Begitu dia balik, harusnya dia mau langsung ke Filipina. Ternyata ada krunya orang Indonesia. Makanya dia muter di sini. Turun di Bali. Tapi karena dia masuk lewat jalur yang tidak semestinya, terus orang foto-foto kan. Foto-foto masukin berita. Ada kapal misterius. Hati-hati ya sama HP-HP itu ya. Bikin hoax tuh. Habis itu orang ribut se-Indonesia, terus kita cek. Oh enggak,
Siapa bilang kita nggak tahu? Kita tahu ini kapal dari mana. Oh iya. Kita tahu kapalnya namanya Asmara Journey. Mantap ya. Azamara itu dari benderanya Malta. Jadi kapal punya Malta itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kiamat alhamdulillah masih jauh. Kalau lihat ini. Yang sebelah kanan satelitnya Eropa. Harganya bisa 3 triliun. Punya kita cuman 100 miliar doang. Doang ya. Kita bandingin dong sama 3 triliun. Ya kan? Seperberapanya itu. Anak matematik hitungin. Nah, ini ada yang mau ngitung-ngitung nggak nih IGRF model nih, anak fisika. Belajar ini kan medan magnet. Belajar ya. Nah, mau saya kasih datanya nggak? Nanti tolong hitungin. Ya, itu ada skalar komponen 300 nanotesla. Itu maksudnya apa sih? Coba diterang. Ya, jadi ilmu fisikanya kepake. Tadi yang kimia kepake nggak? Nah, tadi roket terbang memang pakai apa? Bahan bakar kan? Itu anak kimia bukan? Anak kimia. Ya, kalian mesti belajar bahan bakar yang efisien segala macam. Pakai itu. Siapa lagi yang belum saya sebut? Jurusannya, waduh, kayaknya saya nggak masuk. Hah? Tambang udah jelas lah yang tadi itu. Pakai kanalnya anak-anak fisika ini kamu udah tahu itu ada timahnya apa enggak? Kelihatan. Serius. Nah, kayak gini aja kelihatan masih kiamat apa enggak. Enggak jadi ya. Jadi ini ya, utara selatan masih utuh. Tapi tahun 2020 ya, nanti saya kasih bocoran 2024 gimana ya. Medan magnet, geser apa enggak. Tuh, kalau mau baca jurnalnya ada di sini. Q1, udah terbit. Waduh Pak, kayaknya ribet kali lah Pak, baca-baca begituan. Tapi kan tugasmu ya, anak S1 ya. Nanti dibaca aja ya. Nah nih, tadi itu anak pertanian. Lapangan kan? Jadi kita bisa bandingin data citra dari satelit ya sama satelitnya orang. Yang Landsat 8 itu punya Amerika, Landsat 8 ya, itu nama satelitnya. Kalau punya kita itu yang namanya A3 itu. Hasilnya gimana kalau lihat grafiknya? Anak matematik tolong dong. Kurang lebih sama enggak? Dari grafik itu loh. Ada korelasinya kan? Padahal tahu nggak Landsat 8 harganya berapa? 8T. Mahal kali ya Pak ya, mahal. Makanya kalian mesti belajar. Ya. Nih, yang orang perkebunan ada nggak? Kelihatan ya? Ini di Papua nih. Kita bisa lihat ya, pembukaan lahan aja kelihatan ya. Jadi hati-hati kalau buka lahan. Kita bisa deteksi pakai satelit. Apalagi yang liar-liar ya. Nah, ini kebakaran hutan juga di Vietnam. Di Vietnam ada kebakaran hutan, terus mereka telepon, Pak Wahyudi bisa nggak tolong negara saya difotoin. Oh iya, kita foto. Kita foto, kirim data ke dia, langsung dia bikin analisa sendiri, dia tahu berapa hektar yang kebakar. Dari sini dong. Oke. Terus ada banjir di Jepang. Banjir bandang di Jepang, terus mereka telepon juga, Pak Wahyudi kalau satelit mau lewat sana, tolong dong difotoin gitu. Karena kita pengen ngitung berapa area terdampaknya. Kelihatan ya. Ini di mana? Semeru. Ada orang Semeru di sini? Ini ya. Loh, Pak, kok di peta beda? Peta warnanya hijau, kenapa di situ merah? Ayo, tadi yang saya cerita soal kanal spektrum. Jadi ini warna yang digabung antara kanal red, green, near infrared. Yang sensitif terhadap vegetasi. Jadi ini kelihatan ya, kalau dari sini ini berarti ini pasti lavanya ya kan, di sini masih ada hijau-hijaunya gitu. Nah, ini enaknya punya satelit tuh. Bisa fotoin negara lain, ada Bangkok, Ho Chi Minh, macam-macam ya, termasuk negara tetangga kita di Singapura. Saya pernah ya, ini tapi jangan diomong-omong ya. Kita fotoin nih. Terus ada pameran di Singapura, saya bawa gambar ini. Terus datanglah salah seorang bilang gini, can you please switch off this image? Saya nanya, why? Because if not, then we will close your event. Segitunya ya.
Apa artinya? Ya Allah. Tolong yang ngerti jelasin. Gitu ya. Jadi, nah ini nih Jakarta, coba lihat. Jakarta ada hijaunya nggak ini? Ada hutannya nggak? Enggak kan ya? Jadi kelihatan ya. Dari red green nih aja itu kelihatan. Nah ini Jakarta lagi. Ini yang red green blue. Gambar biasa ya. Kita bisa lihat. Nah ini kompetensi yang kita sudah miliki, tapi banyak yang belum kita miliki. Makanya kita cari talenta muda, masih fresh, umurnya maksimum 25, jangan tua-tua amat kayak saya, ya kan? Untuk bisa ngambil doktor. Maksimum 27 kalau sudah master. Oke, ngambil doktor bidang antariksa. Bidangnya ini macam-macam ya. Mulai dari operasi, stasiun bumi, communication architecture, ya kan? Orbit and constellation, termasuk launch system. Pak, saya mau belajar kayak Elon Musk, bisa nggak? Bisa. Nanti ambil aja MIT. Ada juga beasiswanya. Nanti minta sama Bu Ambar. Ini ya, ini lab kita. Jadi kalau kalian main ke Bogor, ke tempat saya, labnya udah lengkap. Kita di sana bikin satelit, ya kan? Pak Presiden aja sudah datang, masa kalian nggak pernah datang? Yeah. Datang loh. Ini satelitnya nih, ini. Ya kan? Datang. Ya, kalian mainlah. Nanti Pak Wakil Dekan yang ongkosin. Ini labnya ya, ada kolimeter. Tahu nggak kolimeter itu apa? Nah, saya mau kasih tahu rahasia nanti ya. Terus kita punya namanya, ini lampu loh ini. Namanya integrating spare. Lampu termahal di dunia, tahu nggak alatnya harganya berapa? Lampu doang loh, 6 miliar. Pak, Bapak kok mainannya mahal mulu, Pak? Buat apa tahu nggak? Coba lihat tadi, gambar tadi itu yang dari satelit. Kira-kira kalau, saya balik pertanyaannya. Kalau kamu foto, ceklek gitu. Saya kasih tahu tipsnya ya, terutama buat yang perempuan. Kan nggak suka dibilang gemuk kan? Ya kan? Jangan foto di pinggir ya. Jadi kalau baris, jangan di pinggirnya. Kenapa coba? Nah, kenapa terlihat gemuk? Hah? Karena ada namanya anak fisikanya dong yang jawab. Kalau pakai lensa itu biasanya lensanya gimana? Cekung atau cembung. Jadi ada namanya kelengkungan lensa, kalau istilah fotografinya namanya fixed netting. Terus gimana Pak? Biar gambar gemuk saya itu bisa jadi normal. Pakai lampu ini. Beli dulu. Jadi di situ nanti ya, jadi karena kan kita tidak tahu kelengkungannya itu berapa ya. Jadi kita kalibrasinya pakai lampu yang termahal di dunia ini. Kita pasang, kita cek, oh iya dapat kelengkungan berapa gitu ya. Habis itu kita karena sudah dapat angka konstantanya saya konstanta ya. Mana fisikanya bingung. Konstanta itu kita pakai di rumus untuk mengkoreksi gambar yang tadinya gendut banget ya. Jadi gendut biasa aja. Enggak, maksudnya normali image-nya gitu ya. Kenapa? Karena kalau gambar itu terjadi di sistem satelit, itu data kacau semua. Makanya harus dikalibrasi. Sehingga apa yang kita lihat dari atas, itu seragam tampakannya. Gitu ya. Kemudian ada mesin vibrasi. Mesin vibrasi ini apa? Ini kalau yang mau kurus. No. Satelit itu kalau meluncurin pakai roket, dia bergetar nggak? Kenapa bergetar? Ya karena pakai mesin. Mesinnya isinya kimia-kimia dia semua itu kan. Jadi ada power ya. Kita naik mobil aja bergetar kan. Nah, biar kita mesti nguji nih sistem satelitnya itu ini terutama untuk anak-anak mesin ya. Gimana caranya dia vibrasi berapa G itu satelitnya tidak rontok. Ya, makanya kita mesti nguji. Terus ada thermal vakum. Buat apa? Kalau ke sana pakai oksigen nggak? Ada oksigen nggak di langit? Anak fisika? Kenapa nggak ada? Emang nggak ada, Pak. Emang nggak ada ya. Jadi, anak elektro saya tanya, kapasitor yang ada liquidnya itu apa namanya? Main kapasitor kan? Mana anak elektro ini? Elko. Pakai Elko kan? Elko itu apa? Ya, gimana nih?
Pakai kapasitor yang elko kan? Mana anak elektronnya? Ayo ngaku. Nggak ada. Oh, untung nggak ada. Kalau nggak, saya suruh kasih C. Jadi kan biasanya ada dua ya, pakai elko yang elektrolit itu, ada cairannya di dalam, ada atau yang padat ya, pakai yang tantalo model itu. Nah, kalau space pakai yang elko pasti kalau ditaruh di space pasti dia meledak. Kenapa meledak? Karena kondisinya vakum. Di space nggak ada ini ya, nggak ada udara kan. Kemudian makanya komponen elektronik itu harus tahan terhadap radiasi sama thermal ya. Makanya kita mesti uji. Makanya kenapa mahal-mahal komponen satelit itu. Karena kalau kita masukin, kita tes, dia gagal, ya beli lagi. Atau kita bikin proteksi thermalnya segala macam ya. Yang kita lakukan. Terus ini anak Telkom nih. Kita punya anechoic chamber. Buat apa itu? Kalau masuk dalam langsung kayak masuk di surga. Soalnya langsung blek. Gitu. Handphone langsung off. Karena semua energinya diserap di dalam ya, dalam ini. Nah, karena kita mau bikin satelit, maka kita harus punya stasiun bumi, kita pasang di sini nih. Nah, ada juga di Bukit Tinggi. Kalau mau main kan nggak terlalu jauh ya. Ke Bukit Tinggi aja kita punya stasiun di sana. Terus kita punya stasiun di ujung timur di Papua ya. Kemudian di Bogor ada, di Parepare ada, di Pontianak ada. Nah, ini ya. Termasuk satu stasiun bumi kita di Kutub Utara. Di Kutub Utara itu kalau musim panasnya aja itu minus 2 derajat. Musim panas. Ya, musim dinginnya minus 40. Silahkan ya yang mau ke sana. Ini jadi kita taruh stasiun bumi di atas. Kenapa kita taruh di sana di utara? Karena buminya begini, satelitnya utara selatan ya. Jadi kita bisa dapat data terus-terusan. Oke. Ini yang di Biak di Papua ya, kita bangun juga. Termasuk ada India di sana. Jadi ada stasiun milik India di Biak juga. Nah, ini yang kita mau luncurkan tahun depan, namanya A4 Satellite atau Nusantara Earth Observation Satellite seri 1. Lihat tuh isinya ya. Isinya ada kamera ya kan. Yang resolusi menengah ini. Nah, ini lihat nih ya. Ada blue, green, red, near. Tolong divalidasi ya anak fisika. Benar nggak range-nya itu dari kalau blue itu 450 sampai 510 nanometer. Pak Wahyudi bohong, ya cari aja sendiri. Ya. Ini resolusi pikselnya 16 meter dari ketinggian 500 km ya. Jadi satelitnya ini akan diterbangkan di ketinggian 550 km. Dan dia bisa deteksi objek sampai dengan resolusi 16 meter. Yang di bawahnya bisa sampai resolusi 5 meter ya. Kemudian ada AI system. Terus kita ada kerjasama sama Hokkaido University tadi itu. Jadi kita bikin kamera yang bisa deteksi panas thermal ya. Itu. Nah, ini satelitnya kayak gini. Saya lihat ya. Segini doang sih. Gini ya. 150 kg. Alhamdulillah lebih berat dari saya. Jadi dia mahal. Ongkos kirimnya mahal. 150 kali 40.000 US dollar berarti kira-kira berapa M itu? Segitu doang. Tapi untungnya karena kita kerja sama India, kita minta, Om, gratis ya. Mau dia. Benar. Kenapa dia mau? Karena dia punya stasiun di Biak, di Papua. Terus kita bilang, kalau kita nggak mau, kalau lu nggak mau kita nebeng free, kamu angkat kaki dari bumi Indonesia. Wih. Iya dong. Kita itu negara strategis, saya kasih tahu ya. Makanya semua negara mau masuk ke kita. Makanya kalian harus segera pinter dengan sekolah, ya. Nah, ini satelit yang kita mau bikin lagi, namanya satelit Leo konstelasi untuk narrowband, untuk anak yang main IoT, internet segala macam. Sedikit mirip sama Mas Elon. Ya, Mas Elon tuh pakai satelit kayak gini, orbitnya rendah, makanya planning dia tuh meluncurkan 43.000 satelit kayak begini di langit. Kebayang nggak kalau satu jatuh ke rumahmu? Kecepatannya 7,5 km per detik. Ya menjawab tadi itu aksi reaksi. Agar satelitnya tidak jatuh ke bumi, kalau kamu nggak percaya nanti hitung aja ya.
kecepatan satelitnya yang kita taruh ini itu harus 7,5 km per detik. Itu pasti dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena gravitasi. Jadi untuk melawan dia terhadap gravitasi, maka dia harus dilempar dengan kecepatan tertentu. 3 Newton, sama satu lagi pakai hukum sentrifuga, dapat ayah. Pinter dia. Nanti digabung aja, Mas. mv per r kuadrat itu kan sama dengan reaksinya, nanti kamu akan dapat kecepatan tadi. Saya kasih PR ya. Tolong divalidasi tuh, kecepatan orbit satelit pada ketinggian 600 km. Oke? PR ya. Nanti tolong dicek, Pak. Benar nggak itu divalidasi? Gampang. Gampang itu. Ya kan? Cuma pakai rumus sentrifuga. Sama kita bikin. Terus ini kita bikin baterai sendiri. Baterainya pakai lithium ion yang kayak kalian di HP itu, tapi kita harus bikin sehingga dia tahan di luar angkasa. Oke. Ini IoT, ini sama anak UGM, mereka taruh di atas Gunung Merapi, kemudian nanti pakai satelit. Pak, bisa nggak kita bikin alat yang mirip-mirip untuk ngamatin tambang? Bisa. Nanti silahkan ya. Ini punyanya anak UGM. Terus, nah, Pak, saya mau bikin satelit juga, bisa nggak? Bisa. Bikin kayak gini. Gabungin tuh anak elektro, anak fisika. Siapa lagi? Anak kimia, anak telkom. Bikin satelit ukuran 1U kayak gini. Ini yang dibikin sama anak Surya Satelit ya, yang luncur tahun lalu di bulan Januari. Mereka dapat funding kecil ya. Mereka dapat fundingnya dari mana? Jualan kaos. Hampir 250 juta. Dari tadi jualan kaos, pokoknya nyari funding lah. Mereka bikin happy-happy ya. Ini anak-anaknya nih ya. Dan kemarin meluncur di ISS, di Space Station tahun Januari 2023. Nih, ini keluar nih. Nanti kita yang bantu lab-nya segala macam ya, asal kalian mau ngerjain. Gitu ya. Dan saya kasih tahu lagi ya, yang menarik, mereka ini awalnya hampir 20 orang. Terus mahasiswa nih, semua mahasiswa kayak kalian, anak-anak S1 nggak ngerti apa-apa, terus kita ajarin pelan-pelan gitu ya. Mereka develop satelit ini tahu nggak berapa tahun? 5 tahun. Lama banget, dari 2018. Baru meluncur 2023 kemarin. Tapi yang menariknya apa? Karena kita sudah didik mereka, mereka langsung ditawari kerja di mana-mana. Mantap kan? Terus akhirnya tinggal 6 orang yang akhirnya bertahan sampai akhir. 4 anak dari mereka ini, 1 sekarang di Amerika, dapat beasiswa full dari US, namanya Fulbright Scholarship, kalau ada yang tahu. Dan dia sekarang sekolah di Georgia Tech University di US, ambil S2. 1 lagi sekarang ada di TU Berlin, di kampus saya yang lama, ngambil S2 juga, beasiswa LPDP. Tapi yang LPDP reguler, ya, karena umurnya sudah 25 lebih dikit, jadi nggak masuk kategori yang tadi, kategorinya lambat. 1 lagi di Kyushu di Jepang sekarang, di QTech, dapat S2 juga, dibayarin sama siapa tahu nggak? Dibayarin sama PBB, UNOSA, yang sponsorin mereka peluncuran waktu itu. 1 lagi berjuang antara dia pengen sekolah di China, ngambil di Beihang University atau di Jerman, gitu ya. Jadi saya mau bilang, kalau kalian punya aktivitas kayak gini, itu sekolah datang sendiri. Beasiswa semua datang. Udah jelasin ya, kenapa ada aneksanya ya. Pengen bangun space ekonomi dari antariksa ya. Terus ini program kita masa depan yang harus butuh kalian. Karena staff saya periset itu cuma 65 orang. Nggak mungkin bangun semi dengan 60 orang. Harus butuh kalian yang baru-baru. Kalau kayak gini, ini kan keren ya. Pakai satelit bisa mantau Indonesia, ya kan? Mungkin itu. Terus yang terakhir nih, kalau yang suka main-main fotografi,
mau langit, silahkan tahun ya. Kayak namanya Observatorium Nasional ya, ada di Timau. Ini baru akhir tahun ini kalau mau camping terus moto langit, karena di sana tahu nggak, di sana tuh polusi cahayanya yang nggak ada, nasional di sana. Kayak gini, bagus kan? Dan ini observatorium terbesar se-ASEAN. Mirrornya aja itu, sensanya aja 3,5 meter besarnya. Kita net yang tidak terlihat gitu sebelumnya. Siapa tahu ketemu alien juga kan? Mungkin itu dari saya, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai materi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu nih buat Bapak dan Ibu Angga. Kemungkinan ke depan tuh akan makin banyak karena Mas Elon aja masih mau luncurin ada 30.000 satelit lagi kan. Jadi ada kemungkinan dia bisa bertabrakan, ya kan? Pertanyaannya itu mungkin relevan ke situ ya. Terus gimana Pak kalau satelitnya mau tabrakan? Kalau biasanya kalau satelit itu ada roket-roket kecilnya itu. Jadi kalau biasanya kita dikasih warning sama Amerika. Amerika itu langit dia radar. Tahu nggak radar kan? Langit di-scan sama dia. Kenapa di-scan? Karena dia takut banget Rusia kirim rudal nuklir masuk luar angkasa terus jatuh ke kampungnya dia. Untuk mengantisipasi itu, langit dia radar. Dia intip langit itu, ada nggak objek-objek. Nah, termasuk satelit kita, dia radar juga. Setelah itu, dia dan publik. Ada namanya orbital conjunction ya. Jadi, kalau ada dua objek mau saling deket-deketan, dia kasih tahu, satelitmu itu ada kemungkinan mau tabrakan sama objek nomor A bla 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 bla. Ada database-nya. Nah, biasanya kalau satelit kita punya roket kecil itu kita menghindar. Kita geser dia, seret gitu. Problemnya adalah 3 satelit kita yang kita punya itu nggak punya roketnya. Jadi apa yang terjadi? Kami bismillah dan berdoa. Semoga tidak tabrakan. Roket, kita bismillah dia yang kerja. Dia pasti geser. Karena dia tahu satelit kita nggak ada roketnya. Jadi dia bilang, sialan nih. Gue mau tabrakan sama satelit nggak punya roket. Jadi dia yang geser gitu. Itu sih. Kalau kita ya kita hanya mantau itu, terus biasanya Amerika itu akan kirim email, itu satelitmu ada kemungkinan punya probability tabrakan dengan objek AAA sekian dalam waktu 1 hari atau berapa jam ke depan gitu. Bisa nggak ngapa-ngapain juga. Tapi kalau gangguan lain kan, karena kalau ada badai matahari itu radiasinya besar sekali dan itu dengan mudah mematikan sistem elektronik di satelit gitu. Kalau adik-adik berapa puluh satelit karena pas dia meluncur ada badai matahari keluar, akhirnya dia tidak nyampe orbitnya dan akhirnya habis. Sudah itu kan satu satelit berapa harga, berapa ratus miliar ya hilang semua udah. Jadi debu. Ya. Terima kasih. Silakan.
kuliah tambangnya A ya, dia ngerti ya. Ya, jadi itu pertanyaan menarik dan benar ya. Jadi kalau di surface itu kita dengan spektrum tadi ya, spektrum kalau dia mantul makanya tertentu ya. Dan itu dengan mudah kita bisa deteksi. Kalau dia di bawah, gimana Pak? Ya kalau basisnya optik nggak bisa. Tapi kan emas itu kan, misalnya emas ya, itu kan biasanya di atasnya tuh ada apa gitu ya. Yang orang bisa tahu, oh gara-gara ini makanya pasti di bawahnya ada sesuatu gitu ya. Nah, korelasi inilah yang dipelajari sama para ilmuwan itu. Makanya di China itu mereka bilang kami itu udah punya database mineral di Indonesia itu apa aja. Karena ya mereka dengan sistem satelit tadi ya, mereka bisa lihat dari atas, kemudian sudah bisa memprediksi di bawahnya itu ada apa aja gitu. Gitu ya. Tapi kalau melihat langsung nggak bisa memang. Meskipun sekarang ada teknologi lain yang pakai namanya apa? Tapi biasanya karena kalau di satelit itu dia terlalu tinggi ya. Jadi biasanya dikombinasi dengan yang di darat. Jadi dia pakai lidar itu kalau tahu ya, pakai lidar atau jadi radar yang di permukaan untuk deteksi yang di bawah. Nanti digabung sama yang di space. Kalau yang di space itu misalnya untuk mengetahui carbon stock dari hutan apa? Kok hutan sih? Yang di Kalimantan itu apa? Yang ada airnya di bawah itu? Tanah gambut. Nah, gambut itu kan ada carbon stock-nya. Nah, itu bisa dideteksi pakai SAR, Synthetic Aperture Radar, karena dia bisa nembus tuh. Meskipun pohonnya tinggi-tinggi 30 meter, tapi sinyal elektromagnetik itu bisa sampai bawah. Kalau pakai panjang gelombang berapa? Ada yang tahu nggak? Panjang gelombang yang lebih panjang. L-band, S-band ya. Kalau pakai X-band yang 8 giga nggak bisa. Tapi kalau pakai yang L-band yang 1,2 giga itu pasti bisa tembus sampai bawah. Gitu. Makanya itu yang dipakai di perang di Ukraina Rusia. Mereka bisa deteksi pesawat tempur segala macam ya, meskipun dia ditaruh di bawah tenda yang nggak kelihatan, tapi bisa tembus. Itu pakai frekuensi yang rendah tadi itu. Gitu. Dan juga karena dia pakai elektromagnetik, jadi bisa tembus awan, termasuk siang dan malam, karena bawa matahari sendiri, ya kan? Iya, elektromagnetik itu kan matahari sendiri, dalam tanda petik ya, karena dia mancar, kemudian dipantulkan, pantulannya yang dideteksi jadi gambar gitu. Gitu Dek, mudah-mudahan jawab ya. Ini nggak ada yang mau nanya-nanya, Kak, kalau saya mau dapat beasiswa caranya gimana? Itu loh yang penting. Ayo, jadi kan saya mancing buat tertarik, habis itu lanjutin sekolah, ya. Silakan.